Bang, sebentar dulu, saya belum selesai dengan independen tadi. Nanti saya sapakan satu-satu, ya. Saya sapa satu. Oke, sekarang ke Bang yang baru masuk nih, Bang Gari. Bang Gari ini agamanya apa? Muslim atau non-muslim? Gary, Gary bahasanya Kak. Oh, Bang Geri agamanya apa? Kristen Kak, Kristen. Oke, di room ini adalah room di mana saya mengadakan diskusi lintas agama dengan teman-teman non-muslim dari agama manapun. Nah, kenapa saya lebih cenderung membahas agama Kristen? Karena yang paling banyak itu teman-teman yang bertanya adalah teman-teman Kristen. Nah, jadi di sini umat Kristiani atau non-muslim lainnya saya berikan hak untuk bertanya jawab dengan saya terkait iman, terkait tekstual dan ilmu tentang agama yang saya anut, ya. Tapi juga kita bisa diskusikan tentang agama kita satu sama lain, dan saya juga mempelajari tentang agama Kristen. Anda boleh bertanya kepada saya, boleh berdiskusi asal Anda adalah orang-orang yang bisa menunjukkan data dalam ranah diskusi biar tidak menjadi penistaan kepada agama. Anda di sini mau menempatkan diri sebagai apa? Mau bertanya atau justru mau berdiskusi? Mau bertanya Kak. Oke. Bertanya, ya. Apa yang mau ditanyakan, Gini, Kak. abangku? Sekarang kan rame tuh dipermasalahkan kenapa orang Kristen mengambil nama-nama Allah gitu kan, nama Allah sebagai Tuhan gitu. Sementara kan namanya Allah tuh atau Allah itu kan bukan nama Tuhan, itu kan rasakan bahasa Arab tuh Kak. Saya tanyakan sebenarnya di Islam itu agama nama Tuhan yang benar tuh, yang proper name tuh apa sih Kak gitu. Seperti kami nih YHWH itu kan nama keagungan Tuhan kita kan itu. Oke, sudah boleh saya jawab. Name. Kalau di Islam proper. Oke. Pertama, saya tidak tahu abang dapat informasi dari mana bahwa kata Allah itu bukan proper name. Saya nggak ngerti. Kalau abang bisa tunjukkan data, silakan tunjukkan data. Justru Allah itu adalah proper name. Satu-satunya kitab suci yang memuat nama Tuhan bernama Allah itu hanya Al-Quran. Silakan abang cari kitab suci lain, nggak ada. Di mana dasarnya? Bismillah, dengan ismi nama Allah. Nah, kalau abang bilang bahwa Allah itu bukan proper name, datang dari mana? Abang bilang itu kan serapan. Bang, kalau ada bahasa Arab diserap oleh bahasa Indonesia, kenapa bahasa Arabnya yang harus ngalah? Bahasa Indonesia pun diserap di KBBI itu tetap nama Tuhan, nggak ada gelar Tuhan. Nah, bentar dulu, saya gini nih, saya paling nggak suka tuh gini. Abang bertanya ke saya, abang nggak bawa data sebagai bantuan argumentasi. Abang salah kaprah. Abang bilang Allah itu bukan proper name, tapi serapan. Nggak apa-apa, saya yang kasih bantu, tunjuk. Nah, mari kita lihat KBBI. Gini Kak. Kalau belum clear ini saya nggak bisa Bang. Saya tuh kalau seandainya ketika berbicara itu saya harus selesaikan poinnya semua, biar abang nggak berulang salah pahamnya. Kalau nanti abang bertanya sekali, itu saya ngomong abang apa lagi, saya tuh capek berkali-kali jadi ngomong nanti. Biarkan saya selesai dulu. Saya luruskan Anda salah tadi mengatakan bahwa kata Allah itu bukan proper name. Salah. Bahkan kalau Anda lihat yang sudah diserap oleh KBBI saja tetap nama Tuhan. Tetap nama Tuhan. Nih, kita lihat KBBI ini ya. Bahkan di kamus Oxford, di kamus manapun, kamus Oxford, kamus Cambridge, itu Allah itu proper name of God among Islam, among Muslim. Nah, nih, mari kita lihat KBBI deh. Abang tadi bawa kata serapan bahasa Indonesia dong. Nah, nih abang lihat nih. Kita lihat KBBI. Apakah betul Allah itu bukan nama? Maaf Kak. Bang Budi Tonggor jangan diganggu dulu. Abang nanti saya sapa. Sabar ya. Di sini tuh kesabaran dibutuhkan loh. Kalau nggak sabar, saya juga nggak memaksa kalian untuk hadir di sini. Saya di sini menemani kalian untuk belajar. Belajar itu butuh kesabaran. Kalau nggak bisa sabar tuh nggak bisa gitu loh. Kita nggak dapat ilmu. Dengan nama Allah juga Kak. Jadi nanti Bang dulu Bang. Saya belum selesaikan. Astagfirullah. Saya kan belum selesaikan kasih data sama abangku ini, abang diri ini. Nih, ini adalah KBBI ya. KBBI di sini kalau kalian baca dengan baik dan benar di KBBI ini nih. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nah, ini KBBI. Bahkan KBBI yang menyerap saja itu mengakui bahwa Allah adalah proper name, nama Tuhan, bukan gelar. Karena kalau dalam bahasa Arab, gelar itu adalah ilah, abangku, Bang Geri. Nah, itu yang harus saya luruskan. Nah,
Bang Geri, kalau ada pertanyaan selanjutnya, ajukan lagi penekanannya. Karena saya mau sapa Bang Budi Tongkor nih, karena beliau kayaknya nggak sabar pengen bicara. Apa yang mau Abang sampaikan? Terus kalau orang non Muslim yang di Arab, mereka menyebutnya kan Allah juga. Yang orang Arab yang mana, Bang? Allah itu. Orang non Muslim yang Arab yang mana? Orang Arab Kristen. Jangankan atau orang non-Muslim. Kristen atau orang Yahudi, Bang. Contohnya. Orang kafir Quraisy saja tahu bahwa Allah itu nama Tuhan. Ini adalah bukti bahwa nama Allah itu bukan baru muncul di abad ke-7, tapi sudah diterima dan sudah tahu bahwa itu nama Tuhan. Pertanyaannya, di mana ada teks tertulis bahwa Allah itu adalah generic name atau gelar seperti yang diimani oleh orang Kristen? Saya ingin tahu orang Kristen itu dapat ilmu dari mana gitu loh. Orang Arab saja itu memanggil ilah. Ilah itu artinya sembahan, beda dengan Allah. Ilah dengan Allah. Makanya ada kata la ilaha illallah. Nah, jadi kalau Abang misalkannya bertanya ke saya, membawa dalam pertanyaannya itu ada argumen, itu harus ada data. Harus ada data, kalau enggak bahaya. Jadi saya hanya menjawab kesalahpahaman yang berulang gitu. Jadi kalau menurut Kak Rifa udah fix tuh itu proper name Allah itu. Kalau bukan menurut saya, Bang, secara akademik, Abang nih saya lihat kamus Oxford ya. Abang tahu Oxford kampus di luar negeri yang itu bukan punya Tahu, orang Islam. tahu. Nah, kampus Oxford saja kata Allah itu adalah name among a God among Muslim nih. Kampus Oxford ya. Nih, kita nggak usah, bukan kata saya, Bang. Kata seluruh dunia dalam dunia akademiks. Ya, Oxford Dictionary. Ini aku kasih Abang di Oxford. Nih, ini aku kasih Abang data dari kamus Oxford nih. Nggak usah KBBI kalau Abang nggak percaya KBBI. Jadi bukan kata saya, kata seluruh akademisi. Sabar Bang, abangku yang satu lagi sabar ya. Nih, coba. Nih, Oxford referensi. Nih kita lihat ya. Nih, Allah, nama Tuhan di kalangan umat Islam dan Kristen Arab. Di sini ditulis ya. Tapi pernyataan bahwa orang Kristen menyebut nama Tuhan adalah Allah, saya minta nih, di mana tekstual tertulisnya bahwa kata Allah itu pernah menjadi nama Tuhan orang Kristen. Kenapa begitu? Saya tanya. Karena saya tahu teman-teman Kristen ini kitabnya ada dua bahasa. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Yunani. Yang bahasa Ibrani itu tidak ada nama Tuhan secara eksplisit yang bisa disebut, melainkan ada namanya 4 huruf suci yang disebut dengan tetragrammaton. 4 huruf suci yang mewakili nama Tuhan, Yod, He, Fa, Fe. Nggak ada YHWH itu. Yod, kalau kata pakai bahasa Ibrani harus ngikuti kaidah Ibrani. Yod, He, Vav, He. YHWH itu bahasa ditransliterasi ke bahasa Indonesia. Nah, satu itu. Yang kedua, dalam kitab perjanjian baru, nama Theos itu tidak ada. Dalam Septuaginta, nama Theos tidak ada. Yod He Vav He itu dipakai kata Theos. Tidak ada. Nah, jadi kalau Abang mengatakan orang Arab itu kenapa panggil nama Tuhan dengan nama Allah? Kalau tidak ada dasar mereka, otomatis mereka mengikuti tradisi yang ada. Artinya mereka terpapar sebagaimana orang Kristen terpapar ajaran pagan mengikuti Natal. Natal itu kan dari Saturnalia, perayaan dewa Saturnus. Jadi seperti itu. Tunggu, aku ganti lagi ke kuota ya, patah-patah mungkin. Bentar aku ganti lagi ke kuota, bentar. Ya udah aman. Oh begitu ya Kak ya. Udah, aku udah kedengeran suaranya Bang. Ya udahlah. Udah. Nah, oh ya terakhir nih buat abangku. Aku turun ya. Ya, tapi terakhir nih konklusi Bang, sedikit opening statement buat abangku ya, Bang Geri ya. Salam toleransi, sehat selalu. Closing statement. Ya, closing statement buat Bang Geri nih. Sebenarnya gini Bang, saya sebagai seorang muslimah Bang ya, tidak akan pernah berhak marah kepada satupun manusia di dunia ini ya Bang ya, memanggil nama Tuhan itu dengan panggilan Allah. Saya tidak berhak marah, karena secara realitas saya mengimani bahwa memang nama Tuhan yang layak disembah itu adalah Allah. Yang menjadi masalah adalah ketika nama Allah itu disalahpahami, dijadikan generic name, padahal data tidak ada. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah ketika nama Allah itu disandarkan Tapi gini, Kak, kepada Yesus, Kak, Bang. aku Itu pernah kami. dengar ya Kak, paparan penjelasan bahwa Allah itu yang terdiri dari alif, lam, ha itu bisa diterjemahkan. Gimana kalau menurut Kak? Silahkan saja terjemahannya apa. Ada dua pendapat para ulama. Mereka merujuk kepada asal kata Allah itu. Ada ulama yang mengatakan tidak ada asal katanya karena dia berdiri sendiri. Ada yang mengatakan berasal dari kata al-ilah, seperti itu. Nah, apakah saya yang saya percaya kemana? Dua-duanya itu bisa benar. Kenapa? Seandainya pun memang kata Allah itu berasal dari al-ilah, apa masalah? Esensinya tetap Allah. Artinya kata Allah itu tetaplah nama atau proper name, bukanlah generic name. Tetap proper name. Nah, jadi kalau abang misalkan yang bisa membuktikan bahwa orang Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah dan dipahami sebagai generic name, ya tunjukkan nama. Ya, itu aku pernah dengar. Ya, itu aku pernah dengar ya. Aku pernah dengar. Tidak masalah sih, Bang. Udah, Kita oke, Kak, kan makasih, Kak, ya. kita kan namanya di sini kan berdialektika, saling berbagi edukasi. Kalau seandainya abang lebih tahu dan abang punya datanya, saya terima. Nggak mungkin saya bantah kalau abang bawa data. Tapi gini Kak, ada Kak perbedaannya. Kalau Kakak kan Allah Allahnya itu kan berbeda. Kalau kami kan Allah yang Allah Abraham Ishak, Tritunggal. itu aja perbedaannya. Enggak, ini aku luruskan dulu nih. Aku luruskan dulu nih. Gimana? Islam dan Kristen itu sama-sama mengklaim menyembah kepada Tuhannya Abraham dan Yakub. Oke, pahami itu dulu ya, Pak. Masalahnya adalah mana klaim yang bisa dibuktikan. Contoh, kalau saya mengatakan ciri-ciri Tuhannya umat Islam itu ciri-ciri Tuhannya Abraham itu lebih dekat kepada ciri-ciri Tuhannya umat Islam, saya bisa tunjukkan indikatornya, saya bisa tunjuk bukti. Contoh, Tuhannya Abraham itu satu-satunya. Konsep ketuhanannya monoteis. Tuhannya tidak berbentuk, bahkan tidak bisa dilihat. Tidak ada, abang lihat dalam kitab Keluaran, tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Tuhannya transenden. Tuhannya memiliki sifat. Ya. Nah, kalau kita rujuk ke Kristen, orang Kristen juga sama berkata seperti itu. Tapi masalahnya adalah di sisi lain, orang Kristen yang percaya Tuhannya seperti yang dideskripsikan sama Yahudi, di saat yang bersamaan mereka juga percaya Tuhan yang transenden ternyata juga imanen. Tuhan yang bukan manusia ternyata Tuhan yang manusia juga. Tuhan yang satu ternyata Tuhan yang tiga pribadi juga. Tuhan yang maha kuasa nggak bisa mati ternyata Tuhan yang bisa mati juga. Artinya kalau kita boleh jujur dalam hal ini, mana yang lebih dekat? Kalau cuman pengakuan itu enggak masalah, itu pengakuan. Tapi kalau kita lihat secara esensi, Bang Boy terus nanti ya, saya gantian dulu ya. Saya menghargai teman-teman yang sudah masuk duluan. Kak Rifah, kalau Tuhan nggak bisa mati loh Kak. Kami tidak pernah menyembah Tuhan. Siapa yang pohon? Iya, Tuhan nggak bisa mati. Yesus tuh mati. Yesus mati. Enggak, kemanusiaan yang mati. Nah, kemanusiaan Yesus itu Tuhan bukan? Paham kami itu. Kemanusiaan yang Oke, mohon maaf nih, kita sedikit bahas nih. Tidak lah. Nah, makanya berarti kalau kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus itu yang ada hanya manusia. Coba, apanya yang ilahi dari diri Yesus? Coba. Iya. Bang Wetrut nanti dulu ya. Gini, Kak. Udah tahu semua tuh kalau orang Kristen, kalau orang Kristen tahu semua bahwa Yesus itu Bukan, saya nggak bahas orang Kristen semua. Saya mau abang hati ke hati nih. Saya mau abang saling jujur dengan saya. Kalau abang memang yakin bahwa Yesus, tadi abang bilang nih, abang hati-hati loh. Abang masuk ke ranah doktrin Nestorius nanti. Abang tahu doktrin Nestorius itu dibidatkan oleh gereja pada konsili Konstantinopel atau konsili Efesus saya lupa, atau konsili Kalsedon saya lupa ya. Pernah dengar? Ya. Nah, pemahaman Nestorian ini adalah pemahaman di mana dua natur ilahi yang ada dalam diri Yesus itu kalau dalam konsili Nikea itu homoousios ya. 100% human being, 100% Tuhan begitu. Nestorius itu beda lagi tuh. Dwinatur maka. Nah, itu beda, itu konsili Nikea. Kalau Nestorius dia dibedakan. Dia beda sama konsili Nikea. Dia kontrasnya konsili Nikea. Dia mengatakan dua natur Yesus itu ada dalam diri Yesus. Nah, dia memisahkan itu. Nah, kalau abang bilang kemanusiaan Yesus, abang tuh Nestorian. Ya, abang itu percaya bahwa itu bisa jadi kenestorian ya. Mungkin kenestorian deh. Ada pokoknya itu enggak, itu bukan homoousios. Abang bilang bahwa kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Abang baca dalam kitab abang deh. Yesus itu seluruhannya itu Tuhan. Ya, dalam kitab Tesalonika tuh. Dia kepenuhan, keseluruhannya itu Tuhan. Dalam rupa Allah secara keseluruhan. Nah, jadi kalau abang bilang kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan, itu abang nanti sudah bukan lagi mengikuti bapak-bapak gereja. Khawatirnya begitu. Makanya saya bilang, teman-teman Kristen ini kalau mau betul-betul menjadi Kristen yang baik dan benar itu ikuti bapak-bapak gereja. Mau ikut yang mana? Mau ikut konsili Nikea silahkan.
Mau ikut konsili yang mana silahkan, mau ikut ortodok timur silahkan. Tapi kalau menjelaskan ke saya nanti saya balikin, nanti nggak kayak gitu, nanti saya yang luruskan, nanti kan kasihan nanti. Jadi kalau abang bicara bahwa kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan, maka ketika Yesus mati di tiang salib artinya abang hanya ditebus manusia biasa, bukan Tuhan. Karena yang mati adalah manusianya. Nah, gagal lagi konsep keselamatan yang adalah penebusan dari Tuhan itu sendiri. Karena alasan Yesus itu menjadi Tuhan, menjadi manusia untuk jadi penebus salah kalian adalah karena hanya Dia yang tidak berdosa, Dia sebagai Tuhan. Tapi abang bilang Dia sepenuhnya manusia. Nah, akhirnya abang di dogma abang nanti rancu atau apa ya istilahnya itu, bias atau ambigu. Seperti itu. Tapi ya sudahlah, doktrin abang itu mohon maaf saya katakan, sebenarnya sebelum umat Kristen diskusi dengan kami umat Islam, saya berharap umat Kristen itu dengan sesamanya dulu ngobrol gitu. Ada namanya gereja ortodok. Abang tahu tidak, Tritunggalnya gereja ortodok timur dengan Tritunggal gereja ortodok barat tuh beda loh. Itu beda. Tritunggal antara Mikana. Ada juga yang Oneness juga. Nah, Oneness itu tadinya Tritunggal, Bang. Jadi orang-orang kayak Mikana dulu tuh dulu Mikana tuh bilang ke saya dia tuh Tritunggal. Saya bilang, "Bukan, kamu bukan Tritunggal, kamu Sabelius." Dia marah sama saya. Saya buktikan dengan data. Kalau kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, kamu itu menolak konsili Nikea. Karena konsili Nikea itu Father is not, makanya dibuatlah perisai Trinitas kan. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Artinya Bapa dan Putra itu pribadi yang berbeda. Mikana dia percaya Bapa adalah anak, dan Mikana percaya iya. Nah, jadi abang jujur aku bilang, kalau abang ditanya orang Islam itu juga pakai aja prinsip Bapak gereja. Dan juga banyak aliran-aliran yang enggak gimana bertabrakan juga, ada yang Jehovah, ada yang Mormon. Baru ada lagi Aldo itu ya, dia yang mengeluarkan itu ini Bang, itu Assyria itu Assyria, itu Assyria dia. Assyria, iya Pesita kitabnya. Nah, ya, gini secara historis, sebenarnya Aldo itu bisa dibenarkan. Karena Yesus itu secara historis dia adalah keturunan dari Maryam yang bahasa ibunya itu menurut para scholar itu bahasa Aramaik. Artinya kalau secara logik dan secara historis, Yesus itu mesti menggunakan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani malahan. Karena ada bahasa Ibrani, ada namanya bahasa Ibrani modern dengan ada bahasa Ibrani yang kuno gitu. Sama seperti bahasa Yunani juga ada yang kuno dan yang perkembangan. Sama kalau bahasa Indonesia tuh ada tuh dulu kalau zaman kita tuh kayak Jakarta huruf D J K gitu kan dulu kan, kemudian diganti huruf J A. Nah gitu ada. Ejaan itu yang ejaan lama dengan ejaan baru. Sama kalau koine Greek atau koine yang kuno tuh ada juga, sama bahasa Ibrani juga gitu. Kalau bahasa Arab itu itu karena tetap diakui juga antar sesama Kristen juga bertabrakan juga pahamnya. Nah, makanya saya bilang kalau sebenarnya tuh saya tidak mau gini ya. Kenapa saya bilang teman-teman Kristen kalau yang tidak memahami teologi itu jangan pancing saya. Kalau kan saya kepancingnya gini nih, kalau abang menjelaskan agama abang, saya kepancing untuk membahasnya karena saya luruskan, nggak gitu bang, salah gitu loh. Nah itu yang membuat orang Kristen tuh kadang kesel sama saya, seolah-olah saya terlihat lebih pintar gitu loh. Padahal saya bukan lebih pintar, mungkin saya lebih dulu baca aja gitu. Iya. Makanya kalau abang nggak marah tuh alhamdulillah, karena banyak orang Kristen tuh yang bilang kau so pintar Pak, padahal saya baca, bahkan saya punya literasinya. Saya juga mempelajari. Nah bagus, itu baru enak. Kalau diskusi seperti ini kan kita cuman berbagi wawasan pada akhirnya. Kalau saya salah silakan nanti bantah, kalau saya benar kenapa harus disalahkan kan gitu. Oke, jadi kita sudah selesai ya pertanyaan tentang nama Allah. Nah kalau abang punya nanti suatu saat literasi atau data-data yang menunjang argumen abang, lalu abang bisa membantah semua argumen dan narasi saya, abang naik ke sini aja, saya tunggu aja untuk diskusi baik-baik begitu. Oke Kak ya. Terima kasih ya. Sama-sama abangku, sehat selalu ya, sehat selalu juga buat abangku dan sekeluarga, semoga Allah berikan hidayah, tentu saya doakan begitu ya. Oke, sekarang saya ke Bang White Truth. Abang ini muslim atau non muslim? Non muslim. Dari kalangan agama apa abangku? Non muslim.